Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Haja Eri Khairiyah SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir. Perkenalkan, nama saya Rianingsih dengan nomor induk mahasiswa 22811301129, mahasiswa S1 PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis tafsir Quran surat Al-A'raf ayat 56 tentang larangan berbuat kerusakan di bumi berdasarkan kaidah ilmu tafsir. Sebelum kita mulai, mari kita renungkan bersama. Tahukah Anda bahwa setiap tahun Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah dan 60% berakhir di sungai dan laut? Ini bukan sekedar data statistik, tapi realita yang menyentuh hidup kita sehari-hari. Ayat yang akan kita analisis hari ini adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat yang singkat ini ternyata mengandung pesan yang sangat dalam dan relevan dengan kehidupan di abad 21 ini. Mengapa ayat ini penting untuk kita kaji? Karena kita hidup di era di mana kerusakan lingkungan sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Saya ingin membagi pengalaman pribadi. Ketika saya pulang kampung, sungai kecil yang dulu saya gunakan untuk mandi dan bermain, sekarang berwarna hitam dan berbau. Ternyata ada pabrik baru yang membuang limbahnya langsung ke sungai. Akhirnya, sungai itu tidak bisa lagi digunakan untuk bermain oleh anak-anak di sana. Ini bukan hanya terjadi di kampung saya. Di kota-kota besar, kita menghirup udara yang tercemar. Di laut, ada pun terumbu karang yang sudah banyak sampah plastik. Ini semua adalah manifestasi dari fasad atau kerusakan yang dilarang dalam ayat ini. Selain itu, ayat ini juga memberikan harapan, yaitu pendidikan karakter, di mana mengajarkan anak-anak untuk peduli lingkungan. Yang kedua, kebijakan publik menjadi dasar etis untuk regulasi lingkungan. Ketiga, spiritualitas sehari-hari yang mana mengaitkan ibadah dengan aksi nyata. Asbabun nuzul. Untuk memahami ayat lebih dalam, biasanya kita lihat sebab turunnya. Namun, untuk ayat ini tidak ditemukan riwayat spesifik tentang asbabun nuzulnya. Ini justru mengajarkan kita kaidah penting dalam ilmu tafsir, yang dijadikan pedoman adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Artinya apa? Misalnya, larangan jangan membuang sampah sembarangan di sekolah. Meskipun awalnya dibuat karena ada siswa yang buang sampah di kelas, aturan itu berlaku untuk semua tempat dan semua waktu. Tidak hanya berlaku saat ada siswa yang ketahuan buang sampah. Begitu juga ayat ini, meskipun kita tidak tahu konteks historis spesifiknya, pesannya berlaku universal. Kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, jangan berbuat kerusakan di bumi. Al-Quran itu unik, ia menjelaskan dirinya sendiri. Untuk memahami ayat 56 surat Al-A'raf ini, mari kita lihat ayat-ayat lain yang berkaitan. Pertama, Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan itu bukan fenomena alam biasa, tapi akibat ulah manusia. Mirip seperti kita rasakan smartphone dengan cara pakai yang sembarangan. Kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. Yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya. Ayat ini menggambarkan karakter orang yang sengaja merusak, sama seperti ada orang yang sengaja buang sampah dari mobil ke jalan raya. Ketiga, Quran Surat Hud ayat 58, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Ini pengulangan pesan yang sama. Dalam pendidikan, pengulangan itu penting untuk penekanan. Ibu kita mengulang, jangan lupa sikat gigi, bukan karena kita tidak mendengar, tapi karena itu penting. Tafsir dengan hadis. Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam adalah living interpretation of the Quran. Beliau memberikan contoh konkret bagaimana mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu hadis yang sangat relevan, dunia ini indah dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu khilafah di dalamnya, maka bagaimana kamu memperlakukan alam? Hadis riwayat Muslim. Mari kita renungkan, kalau kita dititipi motor teman, pasti kita rawat baik-baik kan? Tidak kita rusak, tapi bumi yang dititipkan Allah kepada kita seringkali malah kita rusak. Hadis lain, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ini bukan hanya tentang kebersihan diri, tapi juga lingkungan. Masuk akal kan? Orang beriman pasti peduli dengan kebersihan lingkungannya. Tidak mungkin soleh di masjid tapi buang sampah sembarangan di rumah. Pendapat mufasir klasik. Ulama klasik memberikan penafsiran yang mendalam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa larangan fasad dalam ayat ini mencakup untuk semua bentuk kerusakan. Kerusakan akidah, moral, sosial, dan lingkungan. Beliau berkata, jika manusia berbuat kerusakan, Allah akan mencabut keberkahan bumi. Saya teringat, dulu sebelum sungai tercemar, hasil pertanian melimpah. Sekarang hasilnya menurun. Ini contoh nyata dari apa yang dikatakan Ibnu Katsir, ketika kita rusak lingkungan, keberkahan akan dicabut. Ada juga At-Tabari menambahkan, bumi sudah Allah ciptakan dalam keadaan seimbang. Tugas kita bukan menambah kerusakan, tapi menjaga keseimbangan. Mirip seperti kita beli smartphone baru, sudah perfect dari pabrik, tugas kita bukan utak-atik sampai rusak, tapi menjaga agar tetap berfungsi baik. Slide selanjutnya, analisis bahasa Arab. Bahasa Arab Al-Quran itu sangat presisi. Mari kita bedah kata kunci dalam ayat ini. Pertama, kata fasoda. Artinya dasarnya keluar dari keadaan seimbang. Contoh sederhana, kita punya sepeda yang masih bagus, lalu kita bongkar seenaknya tanpa pengetahuan. Akhirnya rusak, tidak bisa dipakai. Itulah fasad. Kedua, kata aslaha. Artinya memperbaiki, menata. Dalam ayat disebut ba'da islahiha, setelah memperbaikinya. Ini menunjukkan bumi sudah dalam keadaan baik sebelum kita datang. Allah yang sudah memperbaiki atau menciptakan dalam kondisi optimal. Ketiga, perhatikan struktur kalimat. Larangan berbuat kerusakan disebutkan dulu, baru ajakan berdoa. Ini mengajarkan kita sebelum minta kepada Allah, perbaiki dulu hubungan kita dengan ciptaan Allah. Tidak mungkin kita minta rizki tapi lingkungan kita rusak. Sumber tafsir. Dalam menafsirkan ayat ini, saya menggunakan dua sumber utama. Pertama, tafsir bi al-Ma'syur. Berdasarkan riwayat, saya merujuk pada penafsiran Ibnu Katsir, At-Tabari, dan hadis-hadis Nabi. Ini seperti ketika kita belajar masak dari resep turun-temurun keluarga terbukti enak dan ampuh. Kedua, tafsir bi ar-Rayi. Berdasarkan penalaran, saya menghubungkan ayat dengan konteks kekinian. Krisis lingkungan, isu sampah plastik, pemanasan global, ini seperti menyesuaikan resep keluarga dengan bahan-bahan yang tersedia sekarang. Kenapa kedua sumber ini penting? Karena kalau hanya pakai riwayat tanpa konteks akan kaku, tapi kalau hanya pakai penalaran tanpa dasar riwayat bisa menyimpang. Kombinasi keduanya menghasilkan pemahaman yang otentik sekaligus relevan. Metode tafsir Madu'i. Untuk analisis ini, saya menggunakan metode tafsir Madu'i atau tematik. Apa itu? Analog sederhana, misalnya kita mau belajar tentang cara membuat kopi yang enak. Kita tidak hanya baca satu resep, tapi kumpulkan semua resep kopi dari berbagai sumber. Bandingkan, analisis, lalu simpulkan prinsip-prinsip dasarnya. Sama dengan ayat ini, saya tidak hanya analisis ayat 56 surat Al-A'raf saja, tapi mengumpulkan semua ayat tentang lingkungan dalam Al-Quran. Hasilnya, ternyata ada lebih dari 200 ayat yang berbicara tentang alam dan lingkungan. Dari kumpulan ayat-ayat itu, saya bisa simpulkan bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tapi agama yang sangat peduli lingkungan. Sholat kita tidak akan sempurna jika lingkungan tempat kita sholat tercemar. Corak adab ijtima'i. Corak penafsiran yang saya gunakan adalah adab ijtima'i, sosial budaya. Mengapa?
Karena isu lingkungan adalah isu sosial yang menyentuh semua orang. Contoh konkret, di rumah ada program satu rumah satu pohon. Awalnya hanya beberapa rumah yang ikut, tapi ketika panitia menjelaskan dengan merujuk ayat Al-Quran ini, banyak yang tergerak. Sekarang komplek kami jadi lebih hijau dan sejuk. Corak adabi ijtima ini juga membuat penafsiran lebih mudah dipahami masyarakat daripada menjelaskan dengan istilah teknis ekosistem dan biodiversitas. Lebih efektif pakai bahasa sehari-hari, jaga kebersihan seperti jaga diri sendiri. Saya juga memasukkan corak tarbawi atau pendidikan karena ayat ini sangat cocok untuk pendidikan karakter anak. Di sekolah anak saya ada program duta lingkungan. Anak-anak diajak praktek langsung, pilih sampah, kompos, tanaman sayur. Hasilnya mereka lebih menghargai lingkungan. Makna hakiki. Ayat ini saya pahami dengan makna hakiki atau literal. Artinya, larangan berbuat kerusakan itu benar-benar larangan untuk merusak lingkungan secara fisik. Kenapa bukan makna majazi atau kiasan? Karena kalimatnya jelas. Sama seperti rambu lalu lintas dilarang parkir. Itu makna hakiki. Benar-benar jangan parkir di sini, bukan kiasan untuk jangan berhenti meraih cita-cita. Contoh dalam kehidupan, ketika ada larangan jangan buang sampah di sini. Itu makna hakiki, benar-benar jangan buang sampah, bukan kiasan untuk jangan buang-buang waktu. Makna hakiki ini penting karena membawa konsekuensi nyata. Kalau kita pahami sebagai kiasan saja, kita tidak akan tergerak untuk aksi nyata. Padahal bumi kita butuh aksi nyata, bukan hanya retorika. Kontekstualisasi tarbawi. Bagaimana menerapkan ayat ini dalam pendidikan? Banyak sekali caranya. Pertama, integrasi dalam kurikulum. Di pelajaran IPA, ketika belajar ekosistem, guru bisa sambungkan dengan ayat ini. Di pelajaran seni, anak bisa buat karya dari daur ulang sampah. Kedua, program sekolah konkret. Di sekolah tempat saya mengajar, kami punya bank sampah. Anak bawa sampah dari rumah, ditimbang dan dapat poin. Kebun sekolah, setiap kelas punya plot tanam sayuran. Free Day Green, setiap Jumat tidak pakai plastik sekali pakai. 3. Project Based Learning, anak-anak kami buat proyek. Menyelamatkan sungai, mereka survei, wawancara warga, buat proposal, presentasi ke kelurahan. Hasilnya, mereka tidak hanya dapat nilai akademik, tapi juga belajar menjadi problem solver. Yang menarik, program ini meningkatkan spiritualitas anak. Seorang siswa berkata, "Bu, sekarang saya paham, menjaga lingkungan itu ibadah juga ya." Kesimpulan dari presentasi ini, dari analisis yang telah kita lakukan, ada beberapa kesimpulan penting. Pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 56 bukan ayat biasa. Ia adalah panduan hidup untuk menjaga bumi. Setiap kata punya makna mendalam. Dari larangan berbuat kerusakan hingga ajakan berdoa dengan penuh harap. Kedua, metode tafsir maudhu'i dengan corak adabi ijtimai terbukti efektif untuk memahami ayat ini. Kita tidak hanya paham teksnya, tapi juga konteks dan aplikasinya. Ketiga, sumber tafsir yang seimbang antara Bi'al-Matsur dan Bi'arayi menghasilkan pemahaman yang otentik sekaligus relevan. Terakhir dan yang paling penting, ayat ini mengajak kita untuk aksi nyata. Tidak cukup hanya paham, tetapi harus praktik. Daftar referensi. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa analisis ini didasarkan pada referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari, juga tafsir kontemporer seperti tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, serta artikel-artikel jurnal ilmiah tentang tafsir dan lingkungan. Semua referensi ini membuktikan bahwa Islam memiliki khazanah yang kaya tentang pelestarian lingkungan. Tinggal kita yang harus menggali dan mengamalkannya. Sebagai penutup, teman-teman yang saya hormati, analisis tafsir bukan hanya kegiatan akademik. Ia adalah proses untuk menemukan petunjuk hidup dari Al-Quran. Ayat yang kita bahas hari ini mengajarkan bahwa iman kita diukur bukan hanya dari sholat dan puasa, tapi juga dari bagaimana kita memperlakukan bumi.
Mari kita mulai dari hal kecil, kurangi plastik, pilah sampah, hemat air. Ketika jutaan muslim melakukan hal kecil ini, dampaknya akan besar untuk bumi kita. Saya ingin mengutip pesan ayat ini sekali lagi. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Menjaga lingkungan adalah bentuk kebaikan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas setiap bimbingannya Ibu dosen. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.